Selamat pagi, siang, sore, dan malam Miss Alvira. Perkenalkan, nama saya Aurelia Pritatrisanto dari 1242 absen 3. Hari ini saya akan melakukan percobaan ayunan matematis. Percobaan ayunan matematis atau yang biasa disebut ayunan sederhana terjadi jika suatu bandul bermassa M diberi simpangan di sekitar titik setimbangnya dengan sudut ayunan sebesar maksimal 15 derajat. Dalam hal ini, sudutnya adalah sudut kecil. Nah, apabila diberi simpangan, maka akan terjadi gerak harmonis. Gerak harmonis sendiri adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik yang selalu konstan. Nah, gerak harmonis ini dipengaruhi oleh gaya pemulih atau restoring force. Gaya pemulih adalah gaya yang selalu melawan perubahan posisi benda agar kembali ke titik setimbang. 1. Kawat besi. 2. Tali. 3. Beban dengan massa sebesar 10 gram. 4. Busur. 5. Aplikasi stopwatch. 6. Gunting. Dan 7. Penggaris. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan percobaan ini yaitu yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Nah, pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan sebanyak 4 kali, di mana setiap percobaan divariasi pada panjang tali. Pada percobaan pertama, saya akan melakukannya dengan panjang tali 15 cm. Pada percobaan kedua, saya akan menggunakan 20 cm. Pada percobaan ketiga, saya akan menggunakan 25 cm. Dan percobaan keempat, saya akan menggunakan panjang tali sebesar 30 cm. Pada setiap percobaannya, akan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, di mana pengulangan yang dimaksud adalah diberi perlakuan yang sama, yaitu sebanyak 5 getaran. Langkah selanjutnya yaitu ikat beban menggunakan tali. Sesudah itu, maka ukur panjang tali menggunakan penggaris, lalu gantungkan kepada tiang kawat. Setelah itu, berikan simpangan sebesar maksimal 15 derajat, dan di sini saya menggunakan simpangan sebesar 15 derajat.
Setelah itu, lepaskan beban dan hidupkan stopwatch secara bersamaan dan hitung untuk 5 getaran. Lalu, lakukan hal yang sama untuk setiap percobaan. Percobaan kedua pada panjang tali sebesar 15 cm. Percobaan ketiga pada panjang tali sebesar 15 cm. Percobaan kedua dengan panjang tali sebesar 20 cm. Jangan lupa untuk memotong bagian yang tidak terpakai. Berikan simangan sebesar 15 derajat. Ini adalah pengulangan pertama. Pengulangan kedua.
Pengulangan ketiga. Percobaan ketiga dengan panjang tali sebesar 25 cm. Pengulangan yang pertama. Pengulangan yang kedua. Pengulangan yang ketiga. Dan jangan lupa untuk dicatat ke kertas yang sudah disiapkan.
Percobaan keempat dengan panjang tali 30 cm. Pengulangan yang pertama. Pengulangan yang kedua. Pengulangan yang ketiga. Lalu, setelah dicatat, maka hitunglah periode dan percepatan gravitasi. Sebelumnya, hitunglah rata-rata waktu yang diperlukan dari setiap percobaan. Lalu, kalian dapat menghitung periode dan percepatan gravitasi bumi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, praktikan telah mencatat dan mengumpulkan data dari praktikum ayunan matematis. Menurut percobaan dengan variasi panjang tali, di mana masanya sama, didapatkan hasil pengamatan sebesar. Yang pertama, panjang tali sebesar 15 cm atau 0,15 meter. Pada pengulangan pertama, membutuhkan waktu sebesar 3 detik 91 milidetik. Pengulangan kedua membutuhkan waktu sebesar 3 detik 97 milidetik. Pengulangan ketiga membutuhkan waktu sebesar 4 detik lebih 1 milidetik.
Yang kedua, dengan variasi panjang tali sebesar 20 cm atau 0,2 meter. Pada pengulangan pertama membutuhkan waktu sebesar 4 detik lebih 61 menit detik. Pengulangan kedua membutuhkan waktu sebesar 4 detik lebih 67 menit detik. Dan pengulangan ketiga membutuhkan waktu sebesar 4 detik lebih 52 menit detik. Yang ketiga, dengan variasi panjang tali sebesar 25 cm atau 0,25 meter. Pada pengulangan pertama, membutuhkan waktu sebesar 5 detik lebih 23 menit detik. Pada pengulangan kedua, membutuhkan waktu sebesar 5 detik lebih 7 menit detik. Pada pengulangan ketiga, membutuhkan waktu sebesar 5 detik lebih 18 menit detik. Yang keempat, dengan variasi panjang tali sebesar 30 cm atau 0,3 meter. Pengulangan yang pertama membutuhkan waktu sebesar 5 detik lebih 62 menit detik. Pengulangan kedua membutuhkan waktu sebesar 5 detik lebih 7 menit detik. Dan pengulangan ketiga membutuhkan waktu sebesar 5 detik lebih 72 menit detik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data sebesar yang pertama dengan panjang tali sebesar 15 cm atau 0,15 meter. Maka diperoleh dari ketiga pengulangan tersebut diperoleh rata-rata percepatan gravitasi sebesar 9,435337 dan delta percepatan gravitasi sebesar 0,138907. Yang kedua, dengan panjang tali sebesar 20 cm atau 0,2 meter, maka dari ketiga pengulangan tersebut diperoleh rata-rata percepatan gravitasi sebesar 9,341033 dan delta percepatan gravitasinya sebesar 0,177901. Yang ketiga, dengan panjang tali sebesar 25 cm atau 0,25 meter, maka dari ketiga pengulangan tersebut diperoleh rata-rata percepatan gravitasi sebesar 9,2791 dan delta percepatan gravitasinya sebesar 0,171374. Dan yang terakhir, dengan variasi panjang tali sebesar 30 cm atau 0,3 meter, dari ketiga pengulangan tersebut, maka diperoleh rata-rata gravitasi sebesar 9,186433 dan delta percepatan gravitasi sebesar 0,099497. Setelah dilakukan percobaan dengan variasi 4 panjang tali yang berbeda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, semakin panjang tali, maka semakin lama suatu bandul bergetar. Yang kedua, semakin pendek tali, maka semakin cepat suatu bandul itu bergetar. Yang ketiga, semakin panjang tali, semakin besar periodenya. Yang keempat, semakin pendek tali, semakin kecil periodenya. Yang kelima, semakin panjang tali, maka percepatan gravitasi yang dihasilkan ini akan semakin kecil. Yang keenam, semakin pendek tali, maka percepatan gravitasi yang akan dihasilkan semakin besar. Yang ketujuh, pada percobaan ayunan matematis, massa beban tidak berpengaruh besar dalam hitung percepatan gravitasi dan periode. Yang kedelapan, semakin besar periode, maka akan semakin kecil percepatan gravitasinya. Yang kesembilan, semakin kecil periode, maka akan semakin besar percepatan gravitasinya.